Di Indonesia, banyak kali orang salah ambil jurusan. Itu gara-gara pas SMA, ya dia tidak melatih dirinya untuk mengikuti kata hatinya, untuk mengikuti isi pikirannya, untuk mengikuti gerak tubuhnya. Aku ini bisa apa ya? Aku harus ngapain ya? Makanya banyak anak SMA ketika kuliah salah ambil jurusan. Kenapa aku bilang salah? Ya beberapa dari generasi kita itu terombang-ambing. Kadang-kadang ngikutin kata-kata temennya, kadang-kadang ngikutin tongkrongannya, kadang-kadang dia tidak sadar bahwa mimpinya lebih penting daripada mimpi orang tuanya. Orang tuanya pengen dia misalnya jadi hukum, jadi pengacara, tapi hatinya, jiwanya, isi pikirannya, kualitas otaknya tidak di situ. Dia pintar menghitung uang gitu. Harusnya dia jurusan ekonomi, dia jadi jurusan hukum. Gak masuk akal kan? Makanya banyak yang salah bro. Hah? Orang tuanya pengen dia jadi dokter. Hatinya tidak di situ. Kualitasnya tidak di situ. Orang tuanya pengen dia jadi dokter. Sementara setiap hari dia menyanyi. Suaranya bagus sekali. Akhirnya apa? Dia jadi dokter. Syukur kalau tamat. Kalau nggak tamat, nggak jadi apa-apa uang untuk bayar pembangunan dan SPP itu setiap tahun. Ya kan? Kalaupun tamat, ya, orang-orang yang dari awal sejak SMA tidak di hatinya menjadi dokter, kualitas otaknya kita tahu tidak pas, tidak mantap jadi dokter, tapi berhasil lulus jadi dokter, yang ngerinya adalah pelayanannya ke masyarakat. Hah? Kualitas dia menjadi dokter. Dia mungkin bisa basic, tapi untuk hal-hal yang semacamnya mungkin dia agak-agak kaku, agak-agak ragu. Gimana coba? Yang harusnya kau jadi seniman malah jadi dokter. Hah? Hanya gara-gara kau lolos praktek, lolos teori. Ada banyak orang yang salah jurusan, bro. Karena dia tidak bertanggung jawab, tidak melatih dirinya. Syukur-syukur kalau misalnya mimpimu sama mimpi orang tuamu itu sama. Itu syukur kali. Cuman kan, aduh, cuman berapa persen lah yang kayak gitu. Bela-belain, sampai mungkin ada yang beli kursi, ya. Beli kursi, tahu kan? Beli kursi supaya bisa lolos. Ada lagi orang yang tidak bertanggung jawab setelah bahkan dia lulus kuliah. Dia kuliah, ini ada kisah nyata nih. Dia kuliah jadi sarjana seni. Dia kuliahnya teater, ya. Tiba-tiba tamat kuliah jadi kerja kantoran. Teaternya kemana? Hah? Teaternya kemana? Hah? Kok ngapain? Sarjana seni teater di kantor ngapain? Ada juga, ya kan? Dia cinta nih, dia suka nih. Waktu jadi mahasiswa dia kuliah jurusan hukum. Tiba-tiba kerja di bank yang selalu bicara soal uang. Jurusan hukum di bank ngapain? Kecuali kau pengacara dari perusahaan itu nggak apa-apa, ya. Ini kau benar-benar baru tamat nih, baru tamat, baru sarjana, ya kan? Lamar kerja di bank, ngapain? Banyak orang yang ngelamar kerja juga hanya karena kebutuhan hidup, memenuhi kebutuhan hidup, takut jadi pengangguran. Nggak masalah, nggak masalah. Bukan itu yang kupermasalahkan. Yang kupermasalahkan adalah tanggung jawabmu atas pilihanmu sendiri. Itu makanya banyak orang yang tidak berkompeten berada di satu perusahaan. Karena apa? Karena dia masuk di bidang yang bukan bidang dia. Entah salah dia atau salah perusahaannya. Jadi buat anak-anak muda, ingat ya, mimpimu lebih penting daripada mimpi siapapun. Tapi ketika kau udah tahu apa mimpimu, yang kau ukur dari apa yang kau cintai, kemana tubuhmu ini ngerasa tidak pernah capek, kemana pikiranmu itu berlabuh, ya, yang kau ukur dari banyak hal, akhirnya kau ketemu sama mimpimu, kau harus tanggung jawab sama pilihanmu. Supaya orang atau kau tidak bisa menyalahkan siapapun ketika kau gagal atas mimpi-mimpimu. Jangan pernah salah pilihan
Jangan pernah salah ambil jurusan kuliah. Itu yang penting. Jangan pernah ku ikutin kata-kata siapapun, kata-kata temanmu, gaya hidup tongkronganmu, kata-kata orang tuamu kalau soal jurusan kuliah. Jangan pernah. Kalau misalnya mamamu atau bapakmu bahkan sampai nangis-nangis minta kau ngambil jurusan ini sementara kau tidak cinta sama sekali dengan jurusan itu, kau bisa diskusikan. Kan bisa kau bilang, "Ma, Pak, aku kan akan hidup dengan orang lain. Aku kan akan hidup sendirian nantinya. Mama, Bapak kan nantinya akan pergi. Aku akan hidup bersama orang lain di dunia ini. Jadi aku yang akan bertanggung jawab atas semua pilihanku, atas semua ilmu-ilmuku yang kucapai dengan cara-caraku." Bisa didiskusikan supaya orang tuamu ngerti, bukan kau lawan. Ya, ngerti memang orang tua pengen A, pengen B supaya kelihatan keren. Dianya yang keren, kau tersiksa. Oke? Jangan sampai salah pilihan dan tanggung jawab sama pilihanmu sendiri.